Saudaraku kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumat Masjid At-Taqwa dan kaum muslimin yang senantiasa mudah-mudahan senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas takwa Allah kita. Haqqa tuqatih, takwa yang sesungguh-sungguhnya. Insyaallah ciri khas, keistimewaan, hikmah serta berbagai macam maziyah, fadilah orang-orang muttaqin terbentang luas di dalam penjelasan Al-Quran maupun Al-Hadis. Namun dalam hal ini jamaah sekalian, marilah kita sebagai orang-orang muttaqin ini memiliki ciri khas secara aplikatif dan berkesinambungan agar haqqa tuqatih yang menjadi pesan indah Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar terwujud dan bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam konteks personal kita, di dalam lingkungan keluarga kita, maupun di dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka di surah At-Tahrim disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita disuruh bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa untuk diri kita dan juga mentakwakan keluarga kita, mentakwakan masyarakat kita. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah pun menegaskan yang merupakan jaminan keberkahan sebuah lingkungan adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Apabila sebuah lingkungan ini, masyarakatnya, warganya, kaumnya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibuka oleh Allah pintu keberkahan, baik yang turun dari langit maupun yang bersumber dari bumi. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ciri khas indikasi orang yang bertakwa dalam aplikasi kehidupan sehari-hari adalah orang yang senantiasa bertafakkur, bertadakkur, bertasyakur, bertaubat, dan bertawakal. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam surah Ali Imran ayat 121 di sana disebutkan yang disebutkan ulil albab, orang yang memiliki wawasan yang luas, memiliki akal yang sempurna, yang dibingkai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Endingnya adalah wa yatafakkarun, menjadi orang-orang yang pandai berfikir, orang-orang yang senantiasa merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ayatul kauniyah yang berupa ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ciptaan yang berupa alam semesta di sekitar kita, atau bahkan ciptaan Allah yang ada di dalam diri kita, zahiran wa batinan. Ini jamaah sekalian, wa yatafakkarun, orang yang merenungkan dari mana kita diciptakan, dari apa kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan bekal apa kira-kira yang pantas, yang layak untuk kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, tafakkur dan tafakkur inilah yang menjadi ciri khas aplikatif orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kemudian tafakkur ini dilanjutkan dengan tafakkur apa yang menjadi sarana prasarana yang disediakan Allah kepada kita, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Sehingga Allah menegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan dapat mengkalkulasinya. Begitu banyaknya nikmat karunia Allah yang dibeberkan kepada kita, yang dicurah limpahkan kepada kita, walaupun kadang-kadang banyak manusia yang tidak pernah puas adanya. Jamaah rahimakumullah, maka setelah tafakkur inilah digandengi dengan tadakkur. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tadakkur, berzikir, ada dua dimensi makna berzikir jamaah sekalian. Ada yang disebutkan dengan zikrullah, ingat kepada Allah sang pemberi nikmat.
setelah kita merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita mengingat, menyebut, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita mengamalkan, menjadikan diri kita, nikmat yang diberikan Allah kepada kita sesuai dengan apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah zikrullah dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua jamaah, yang dimaksud tadzakkur adalah mengingat bahwa hidup ini sesaat, hidup ini sekali, hidup ini tidak lama dan pasti akan menjumpai yang namanya sebuah kematian. Sudahkah kita merenungkan, sudahkah kita berpikir, sudahkah kita mengingat bekal apa setelah kehidupan kita, setelah kematian ini? Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dalam konteks bekal ibadah haji, Allah menyebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam hidup ini berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal tadzakkur, zikrullah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat seorang mukmin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang senantiasa bertadzakkur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat seorang mukmin. Jangankan kita ingat kepada Allah, disebut asma Allah saja, seorang mukmin kemudian bergetar hatinya. Dan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika mengkaji ayat-ayat Allah, secara otomatis kemudian menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadzakkur jamaah sekalian. Maka di antara tadzakkur zikrullah ini kemudian kita amalkan dalam bentuk kita tasyakkur. Selanjutnya setelah kita mengingat Allah, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pesan tegas dari Allah di surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Secara kontinu Allah menegaskan kepada kita jamaah sekalian, fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku kata Allah. Lalu kemudian washkuruli, bersyukurlah kepada Allah dan jangan mengkufuri nikmatnya. Termasuk panjenengan bisa sholat Jum'ah, panjenengan bisa sholat berjamaah, panjenengan bisa tilawah istiqamah, semuanya karunia Allah yang luar biasa yang wajib hukumnya untuk kita syukuri, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mensyukuri inilah jamaah sekalian dengan cara kita ta'abbudan ilallah, taqarruban ilallah, tadarruan, takhasyu'an ilallah. Dan disitulah makna yang disebutkan Allah secara global di surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah ciptakan jin dan manusia ini ya untuk menyembah kepada Allah. Karena menyembah beribadah ini jamaah sekalian sebagai implementasi daripada kita bertafakur, bertadzakur dan bertasyakur tergabung jadi satu dalam konteks kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita dikatakan seorang hamba yang senantiasa menghambakan diri kepadanya. Namun demikian jamaah sekalian, seorang yang muttaqin tidak akan merasa puas dalam konteks beribadah kepada Allah. Bahkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasa dirinya selalu banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak kemaksiatan. Ibadah kita, tasyakkur kita, tadzakkur kita, tafakkur kita belum sama sekali sebanding dengan karunia rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka disinilah kemudian kita dianjurkan untuk senantiasa ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di dalam surah At-Tahrim ayat 8 Allah menegaskan kepada kita, orang beriman, kalian jangan GR dulu, kalian jangan merasa sempurna dulu, masih banyak kekurangan-kekurangan wahai kalian manusia, maka bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Yang dicontohkan Rasulullah, seorang Rasul pilihan, seorang manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga dan tak pernah berbuat dosa. Itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan minimal beliau memberikan contoh kepada kita jamaah sekalian dalam sehari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali istighfar. Artinya beliau mencontohkan kepada kita betapa beliau sering-sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita jamaah. Untuk itu dengan taubat inilah jamaah sekalian, dengan harapan bisa menambal kekurangan-kekurangan kita, bisa menyempurnakan apa yang menjadi selama ini kurang di dalam ibadah kita.
Maka setelah sholat pun kita dianjurkan istighfar. Kenapa setelah sholat istighfar? Bisa jadi di dalam sholat kita masih ada benalu-benalu, virus-virus yang menghampiri hati kita sehingga merusak kekhusyuan kita. Ingat jamaah sekalian, kekhusyuan adalah sesuatu yang sangat berat, namun juga tetap kita harus usahakan. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, karena salat yang khusyuk, ibadah yang khusyuk adalah menjadi jaminan qad aflahal mu'minun, jaminan seorang mukmin yang akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Nah, jamaah sekalian, muttaqin, ciri khas yang berikutnya yang mendasari adalah kemudian fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur sudah kita lakukan, tadzakur sudah kita biasakan, tasyakur dan ta'abbud ibadah kita sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kemudian kita bertaubat dan didasari dengan tawakal kepada Allah. Pasrah sepenuhnya, tawakal secara total kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian seperti yang ditegaskan Allah di surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang mencukupi kita semuanya, wahai manusia. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kehidupan kita ini insyaallah orang-orang yang senantiasa innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang senantiasa istiqomah di dalam takwa Allah, istiqomah di dalam beriman kepada Allah, maka senantiasa akan diberikan satu kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak pernah merasa bersedih, tidak pernah merasa takut. Kenapa? Ada bingkai tawakal di dalam kehidupannya, sehingga dapat menuai bahagia dunia dan akhiratnya, bahagia hidupnya, mensejahterakan kepada lingkungannya, dan bermanfaat untuk sesamanya. Barakah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.